أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله والذين أعتقد لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eri atas sedikit muqaddimah dan penjelasannya terkait siapa kami, dan kepada santri-santri Al-Matera juga ahlan, selamat belajar, selamat berkhidmah, dan selamat berkontribusi. Kemudian juga terkait tadi, betul, kebetulan baru pertama kali nih Pak, makanya syarat menuntut ilmu itu katanya kan harus ada namanya robitnya, ikatannya, harus kenal siapa pengisinya, kemudian juga harus tahu apa materinya, karena ilmu itu kan, atau kefahaman itu kan rizki. Jadi tidak bisa cukup dipakai kasab atau dicari. Makanya selalu kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi orang-orang tertentu saja yang diberikan rizki untuk bisa mengerti atau faham. Jadi belum tentu yang belajar giat itu bisa faham. Mungkin bisa iya, tapi faham belum tentu, karena faham itu adalah rizki yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih juga pastinya. Makanya selalu kita berdoa, warzuqni fahman, bukan wa'tini fahman, tapi warzuqni fahman. Kemudian terkait dengan latar belakang non sewu, mungkin sebetulnya kurang kurang etis. Jadi background study itu kan cuma sekedar aksesori atau apa Pak Eri bahasanya. Jadi MIRKH itu betul, dan itu memang magister yang ada di IIUM Malaysia. Jadi Master of Revealed Knowledge and Heritage. Revealed Knowledge itu artinya pengetahuan murni atau wahyu. Jadi ilmu wahyu, artinya berbicara atau mengkaji tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga langsung saja, waktunya berapa Pak Eri? Sekuatnya. Ya, bismillah. Mohon izin apabila ada beberapa hal mungkin nanti yang kurang berkenan saya pribadi. Pertama, sebelum memberikan sedikit sharing ilmunya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena berat dalam artian kami yang baru memulai hidup di Wonosobo, kemudian dengan tanda kutip juga yang biasa ngisi Ustadz Haris. Jadi nanti takutnya jamaah punya perspektif ini seperti Ustadz Haris atau bahkan semoga lebih, ternyata faktanya tidak, nanti kami minta maaf. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Di beberapa hari yang lalu kebetulan Pak Eri sendiri sedikit atau sharing kira-kira tema apa sih yang akan kita kaji atau sharing atau belajar sama-sama. Tetap kita akan mencoba, artinya sedikit menggali, mentelaah serta mentilawati ayat Al-Quran. Dalam hal ini yang akan kita atau kami coba sampaikan yaitu di surat Fatir, Al-Fatir ayat 29.
yaitu tentang bagaimana atau siapa mereka-mereka itu yang beruntung. Itu ada di surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi di sini artinya alladzina yatluna kitaballah, mereka-mereka yang selalu dawam, yang selalu istiqamah dalam membaca serta mentelaah kitab Allah, yaitu kitab kita, kitab suci Al-Quran. Kemudian wa aqamus shalah, dan mereka-mereka yang selalu beristiqamah dalam mendirikan salat. Wa yunfiquna mimma razaqnahum, dan mereka yang selalu menyempatkan, yang selalu menyisihkan sedikit apa yang Allah berikan, sirran wa ala niatan, baik itu secara diam-diam atau terang-terangan. Yarjuna, berharap, tijaratan lan tabura, perniagaan, perdagangan, perusahaan, apalagi aktivitas kegiatan lan taburo, yang tidak akan pernah merugi. Itu Allah kasih clue 3. Apabila kita hendak hidup, hendak bermuamalah, hendak berdagang, hendak apa lagi, terserah, nanti sambil kita jabarkan, yang tidak akan pernah merugi, maka kita harus melakukan 3 tersebut. Yang pertama, yatluna kitaballah, yaitu bertilawah dengan kitab Allah atau Al-Quran. Perintahnya bukan iqra, tapi utlu. Di situ ayatnya mengatakan yatluna kitaballah, bukan yaqra'una al-Qur'ana. Berarti di situ ada perbedaan antara tilawah dengan qiraah. Apa itu bedanya? Kalau qiraah, nun sewu, itu adalah membaca tanpa ada kewajiban atau tanpa ada beban untuk memahaminya, apalagi mengamalkan apa yang difahami. Baca ya baca saja, tanpa ada tendensi atau kewajiban kita harus faham. Sebagaimana ketika malaikat Jibril datang kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu pertama. Apa yang malaikat Jibril katakan? Iqra ya Muhammad. Bukan utlu, tapi iqra. Nah, itulah yang meyakinkan kita lagi bahwasanya Al-Quran adalah betul-betul wahyu Allah dan bukan buatan manusia. Tandanya, perintahnya yang pertama iqra, untuk menguatkan bahwasanya Nabi itu betul-betul ummun. Jadi betul-betul Nabi itu tidak bisa waktu itu membaca, apalagi
memahami. Makanya perintahnya Iqra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca apa yang saya baca. Makanya perintahnya Iqra. Nah, makanya semoga apa yang kita baca tadi menjadi sudah levelnya itu sudah menjadi tilawah. Jangan sampai cuma menjadi qiraah. Nah, makanya perintah yang tadi, kalau kita hendak berniaga atau mendapatkan hal yang tidak akan pernah merugikan kita sama sekali, maka pertama yaitu yatluna kitaballah. Jadi kita telaah, kita kaji, kita teliti, kemudian kita amalkan apa yang kita baca. Jadi perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Pertanyaannya, sudahkah kita memahami apa yang kita baca? Sudahkah kita mengamalkan apa yang kita fahami? Karena kenapa? Dalam setiap ruku, sujud atau sholawat kita yang 17 rakaat itu kan ada bacaan-bacaan yang familiar. Minimal kita baca Al-Fatihah itu kan 17 kali sehari, Pak. Dalam sholat kita baca. Apakah Fatihah yang kita lafazkan itu masih sebatas qiraah atau sudah menjadi tilawah? Sudahkah kita faham apa yang kita baca? Karena itu kan rutin. Kenapa perintah mentilawatil Quran itu pertama setelah perintah mendirikan sholat kemudian berinfak atau bersedekah? Karena memang Al-Quran itu kan map untuk kehidupan kita, mapping for our life. Makanya jadi way of life kan, jadi jalan untuk hidup, karena di dalamnya semuanya ada ma huwa syifaun. Selama ini sudahkah kita menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, betul-betul mapping kita mau jalan kemana nih? Taruhlah ke Parakan, ke Al-Mu'min Tembarak, perlu map nggak? Perlu. Mungkin jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama, tapi tetap perlu jalur. Nggak bisa terabas bisa tapi lelah. Ini sudah dikasih nih, luar biasa, sudah dikasih pedoman, sudah dikasih rumus-rumusnya, mulai daripada kita hendak tidur sampai bangun lagi, sampai kita beraktivitas, semuanya ada, Pak. Semuanya ada. Itulah menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat, betul-betul mukjizat, betul-betul kalamullah, karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuat atau menciptakan tulisan bacaan baik, apalagi sehebat Al-Quran. Sampai tatanan bahasanya yang luar biasa, itulah yang akhirnya menjadi keajaiban atau menjadi mukjizat, karena memang betul-betul wahyu daripada Allah. Sampai-sampai Al-Quran itu diturunkan di mana, Mas? Di kota mana? Kota Mekah. Maka Mekah menjadi Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di hari apa?
hari Jumat, maka Jumat menjadi sayyidul ayyam, penghulunya hari-hari. Kemudian dibawa oleh malaikat siapa? Jibril. Makanya Jibril menjadi sayyidul malaikah. Kemudian diwahyukan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya'i wa rasuli wal mursalin. Saking utamanya, saking luar biasanya. Nah sekarang makanya dari tiga itu, yang pertama alladzina yatluna kitaballah. Kalau kita memang betul-betul mau berharap mendapat atau bisa hidup serta berniaga yang tidak akan pernah merugi, maka yang pertama yang kita harus lakukan itu yaitu tilawatil Quran. Makanya kalau dulu-dulu kan ada yang namanya, kalau yang baca qori, setelah ada yang baca qori itu namanya sari tilawahnya ya, sekedar menjelaskan, mendeskripsikan serta mengartikan. Aslinya memang tilawah saja, cuma wallahu a'lam kenapa ada kalimat sarinya. Saya jadi sari tilawah kalau di Indonesia ya. Ketilawah itulah yang membedakan antara qiraah dengan tilawah. Dari bacaan kita memang ada beberapa model atau konsep atau anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita memang karena keterbatasan untuk mentilawati Al-Quran 1 atau 30 juz, minimal kita tilawati yang selalu kita baca, yang selalu kita amalkan. Karena kalau mungkin 1 atau 30 juzu mungkin kita karena kapasitas kita ya, tapi minimal kita mencoba bermula atau memulai dari hal yang terdekat dan yang tersering dengan kita, yaitu apa? Minimal Fatihah. Al-Fatihah itu nanti coba kita sama-sama kita muhasabah, sudah berapa persen kita memahami artinya, mengamalkan kandungannya, karena itu yang selalu dan sering kita baca dalam sholat kita di 17 rakaat itu minimal. Karena luar biasa. Kenapa Al-Quran itu menjadi pedoman? Kalau kita melihat latar belakang sejarah di mana diturunkannya Al-Quran, kemudian juga Al-Quran diturunkan di Mekah, ya kan? Mekah itu padahal pada waktu atau zaman itu zamannya zaman jahiliyah, luar biasa. Jahiliyah itu kan sudah betul-betul murakkab. Jahlun itu bodoh yang tidak menerima nur atau ilmu, yang tidak menerima kebaikan, karena ilmu itu kan kebaikan. Jadi jahlun. Kalau udah jahiliyah itu betul-betul memang yang sama sekali tidak menerima atau mentoleransi kebaikan sedikit pun. Makanya waktu itu jadi jahiliyah. Tapi setelah datang Al-Quran, kemudian Sayyidul Anbiya wal Mursalin, semuanya berubah. Padahal waktu itu kan yang namanya Mekah berdekatan dengan Romawi, kemudian Parsi yang terkenal dengan kekaisarannya, kemudian Romawi dengan peradabannya, sementara Mekah, itulah kenapa turun di Mekah. Akan tetapi setelah itu berkembang dakwah Rasulullah sehingga
menjadikan Mekah menjadi Mekah Al-Mukarramah. Itulah fadilah. Kenapa kita harus mengerti apa sih Al-Quran, fadilah Al-Quran dan lain sebagainya, agar kita betul-betul mauthu, agar kita betul-betul yakin bahwasanya disitulah atau kitab atau Al-Quran itu menjadi pegangan dan pedoman kita. Karena di situ semuanya ada, mau nyari apa aja ada, Pak. Itu di Al-Quran. Makanya perintahnya yang pertama, yatluna kitab Allah. Ayo sama-sama bertilawah, memahami, kemudian mengamalkan apa yang kita fahami. Sekarang kan kita tidak, apalagi anak-anak kita sekarang. Pokoknya kalau kita dalam majelis yang kedengarannya bahasa Arab itu kita aminin kan. Karena itu tadi, karena keterbatasan kita. Karena keterbatasan kita. Lah makanya dari sekarang sudah tahu kita terbatas, kemudian ayo sama-sama mengkaji lagi, mentilawati lagi, mentafakur lagi, mentadaburi lagi ayat-ayat Al-Quran yang khususnya yang berdekatan dengan kita saja yang sering kita baca. Karena akan datang kekhusyuan ketika kita paham apa yang kita baca, itu kita semakin datang kepada kita keyakinan. Setelah kita yakin, maka kita mantap melakukannya. Karena apa? Yaitu tadi, sugesti itu luar biasa perannya. Kita sakit, zaman dulu kami kecil-kecil, nun sewu, kalau mau ke madrasah atau ke sekolah, itu kerasa sakit perut. Mau ke kamar kecil, apa yang kita cari? Kerikil yang ada di jalan terus kita kantongi, ya kan? Padahal apa hubungannya antara kerikil dengan mules? Tapi karena kita yakin, sugesti alam bawah sadar kita bermain. Sih memang sebetulnya ada juga yang nggak kuat, tapi karena itu tadi kebanyakan karena kita yakin kan. Nah makanya begitupun dengan bacaan kita itu tadi, ketika kita faham, ketika kita betul-betul hakul yakin, maka impact-nya pasti akan kita rasakan. Itu pasti, itu janji Allah. Yang pertama, ma huwa syifaun, bahwasanya di dalamnya semua obat-obat segala macam penyakit. Kemudian apalagi menjadi syafaat kita nanti kan di yaumil qiyamah nanti. Kemudian apalagi ada hadis mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita itu yang belajar, mengkaji dan membaca Al-Quran kemudian kita mengamalkannya. Itu luar biasa. Selama ini kan kita selalu mencari bagaimana cara hidup yang enak, manusiawi. Tapi kadang kita terlena dan lupa bagaimana menyiapkan bekal yang cukup juga. Padahal di Al-Quran semuanya ada. Mulai dari mau belajar, bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana cara menghafal yang baik, kemudian cara berumah tangga, semuanya ada. Tinggal kita bagaimana mau berkomunikasi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, wa aqamus salat, mereka-mereka yang mendirikan salat. Salat itu apa, Bu? Zikrun.
Ya kan, zikir atau doa. Aqimis shalah li dzikri. Tapi perintahnya kalau selalunya kan shollu atau sholli sholatan. Tapi kenapa di sini aqimis shalah? Dirikanlah sholat. Di situ ada beberapa pemahaman dan makna. Jadi dirikanlah sholat atau aqamus sholah itu qiyam, maqam. Jadi yang anteng, yang berdiri, yang yakin, yang sadar, yang apa? Ya betul-betul sadar melakukan. Kalau cuma sekedar sholat menjadi ritual saja, itu belum iqamatus sholat. Itu belum iqamatus sholat. Makanya ada teguran atau ada ayat yang mengatakan wailul lil musallin, manhum, celakalah, sudahlah sholat tapi celaka, apalagi yang tidak, kan? Sudah sholat saja masih celaka, kata Allah. Alladzina fi sholatihim sahun walladzina yura'un. Itu step selanjutnya. Yang pertama sahun saja, Bu, lalai. Karena memang ada setan yang mengganggu ketika kita wudhu, ketika kita sholat. Jadi selama ini kan kadang ibu kalau mau mencari barang yang hilang itu paling gampang dicari ketika sholat. Karena memang ada setannya yang mengganggu ketika kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah mulai ada bagiannya sendiri. Mulai sahun, mulai mikir yang macam-macam. Musim hujan jemuran belum diangkat, nanti sore masak apa. Makanya ada beberapa pemahaman, jadi kadang ada yang melakukan aktivitas atau gerakan sholat itu ada yang cepat, ya kan? Alasannya biar tidak sempat mikir apa-apa, biar lebih khusyuk. Ada yang betul-betul tumak nina, meresapi, mendalami. Padahal kan itu yang betul. Karena salah satu syarat sahnya sholat kan itmi'nannya, tumak ninanya, rohahnya. Makanya ada satu buku itu kan ada yang untuk terapi sholat. Abu Sangkan kalau nggak salah bukunya itu. Jadi dia terapinya terapi sholat, terapi kekhusyuan sholat. Tapi dengan kadar kita manusia, ya. Lah makanya betul-betul iqamatus sholat itu betul-betul luar biasa, harus betul-betul ketika takbir itu juga harus betul-betul kita tilawati apa yang kita baca. Deklarasi atau MOU serta perjanjian kita dalam setiap takbir itu juga harus betul-betul difahami dan diingat. Apa yang kita baca dalam iftitah? Inna solati wa nusuki wa mahyaya, terakhir wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, inna solati, sesungguhnya solatku ya Allah. Kalimatnya inna harfun takkid. Wa nusuki, dan segala macam kegiatan serta ibadahku, hidupku. Wa mahyaya, segala macam aktivitas dalam hidupku. Wa mamati, dan sampai kepada kematianku. Lillahi
Rabbil alamin. Faktanya, betulkah inna solati itu lillah? Makanya yang ayat kedua yang wailul tadi, alladzina, Allahumma shalli ala alladzina yura'un wa yamna'un al-ma'un. Yura'un itu yang bahaya. Datang ke majelis sekarang, makanya niat itu kan ada 3. Ini yang luar biasa, kita harus hati-hati antara ikhlas, riya dengan ujub sum'ah hubbud dunya. Yura'unnya itu yang bahaya sekali. Makanya niat itu pertama, niat menentukan sebuah perkara atau pekerjaan itu menjadi ibadah atau tidak. Itu pertama. Yang kedua, niat itu juga menentukan prioritas amal kita. Sekarang di Masjid An-Nur, ini bulanan ya, pengajian bulanan. Pekanan. Allah alam. Pekanan. Nah, niat kita sama-sama di majelis ini, betulkah untuk tolabul ilmi, atau sudah 1 minggu tidak ketemu si dia, ibu dengan kawannya yang biasa ngobrol, cerita semuanya, wah nek hari Selasa saya mau ketemu ibu A, nanti saya cerita sambil akhirnya pengajiannya menjadi 9. Nah, makanya niat itu menentukan prioritas pekerjaan atau amal kita. Mana yang menjadi priority selain menentukan menjadi ibadah atau tidaknya. Makanya harus hati-hati. Masya Allah, itu juga luar biasa. Makanya ada yang namanya apa? Wisata hati, terus juga penyakit hati. Makanya kolbun, sumia kolbu kolban litaqallubihi. Hati itu dikatakan kolbun karena sering bolak-balik. Makanya selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam ketaatanmu. Makanya hati-hati juga itu tadi. Makanya kenapa sholat itu menjadi acuan, menjadi landasan, menjadi tolak ukur. Karena itu tadi. Sampai-sampai kalau kita mau meminta pertolongan, ista'inu bis sabri was shalah. Perkara amalan yang pertama kali ditanya dan dihisab juga adalah sholat. Makanya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar laulam takun sholata ahadin tanha nafsahu anil fahsyai wal munkar fa innahu lam tanal syai'an min sholatihi. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka apabila sholat kita belum bisa menjadi benteng, menjadi pengingat, menjadi alarm, menjadi alat pencegah kita untuk berbuat keji dan mungkar, berarti kita belum dapat apa-apa daripada sholat kita. Aktivitas atau kegiatan atau sholat kita cuma jengkang dan jengking. Karena secara bahasa sholat itu adalah amaliyah, pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tapi kalau kita baca ibadahnya, mahiyal ibadah, al ibadatu hiya durbun minal khudu'il baligh haddun nihaya an istish'aril qalb al ma'bud. Jadi ibadah itu hati yang luar biasa, betul-betul menghadap kepada Allah dengan sepenuhnya, tanpa ada apa-apa yang tertinggal sedikit pun. Kita pasrahkan. Susah memang,
Sangat susah. Karena itu tadi, makanya luar biasanya kita menjadi khairul ummah itu karena kan cuma kita yang ditaklif atau yang dibebani perintah sholat kan, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi luar biasa, sampai amaliyah yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Karena kalau sudah betul sholatnya, maka benar hidupnya. Di situ kan, di sholat itu kan luar biasa, kita ke masjid niatnya bagaimana. Di situ juga diajarin bagaimana, makanya ada istilah wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran. Bu, alangkah indahnya, alangkah baiknya apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat biasanya di dalam masjid itu kita aplikasikan di luar. Bapak pernah melihat ketika setelah sholat Jumat kemudian bergerombol dan berdesak-desakan keluar masjid, kemudian kaki kita terinjak atau menginjak salah satu kaki jamaah yang lain, apa yang kita lakukan? Senyum, begitu kan? Minta maaf. Tapi apa yang kalau kita lakukan kalau itu terjadi di luar masjid? Beda kan reaksinya? Bahasa yang keluar pun bukan bahasa kita di masjid. Kalau di masjid, Masya Allah, alim, soleh, baik. Kesenggol sedikit, keinjak sedikit, itu cuma senyum. Alangkah indahnya kalau itu kita aplikasikan juga di kehidupan kita sehari-hari di luar masjid. Jadi seperti itu. Apalagi sekarang zamannya sudah zaman apa? Milenial, bukan milenial lagi, sudah generasi Z ya. Yang semuanya dunia dalam genggaman. Dunia itu sekarang selebar 7 in saja, Bu. Semua accessible, mau buka apa, mau cari apa. Sampai sekarang itu ditemukan alat kayak semacam apa ya, semacam Google, tapi selain Google ada OI namanya, penemuan baru. Jadi kita bertanya apa aja, dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Jadi seperti tadi, dalam sholat kita, takbir kita juga, Allahu Akbar. Kita mengatakan bahwasanya Allahu Akbar. Ismu tafdil, superlatif in English we called. Super itu kan ya more, most gitu kan. Jadi paling besar. Faktanya di kehidupan, di aktivitas, di hari-hari kita kadang masih merasa kalau bukan saya, kalau tidak ada saya, kalau saya, sementara dalam sholat ya selalu Allahu Akbar, kita yakini bahwasanya Allah yang maha segalanya. Tapi faktanya masih kita kadang merasa jumawa. Padahal Bu, nun sewu, apalagi yang tiang sepuh, kacamata yang sedang dicantolkan disimpan di kepala aja itu masih nyari. Mana kacamata saya? Apa yang patut dibanggakan kan daripada manusia? Akan tetapi Allah juga betul-betul menjaga dan menyiapkan serta mencukupkan kita semuanya. Jangan pernah takut. Yang selama ini masih belum yakin, belum mengimani bahwasanya rezeki kita itu dicukupkan oleh Allah. Padahal aish li dunyaka ka'annaka, gimana ininya qaulnya itu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.
Dalam kehidupan juga, dalam ma'isyah kita juga boleh bekerja keras, apalagi berusaha lebih, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi kemudian jangan lupa, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Persiapkan bekalmu, beramallah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan mati. Ibu pernah enggak merasakan dapat kursi haji, waktunya itu tinggal sehari lagi? Apa perasaannya, Bu? Ya kan? Wah, disiapin persiapan perjalanan, persiapan ibadah, semuanya dilengkapi. Enggak satu hari, ding, setahun sebelum kali ya. Itu aja untuk beribadah haji atau umroh atau wisata. Oh, nanti ada wisata kemana? Ke Malang. Itu persiapannya kan luar biasa. Bayangkan kita tahu jadwal kita di pundut Gusti Allah. Apa yang akan kita lakukan, Bu? Karena yang namanya ajal, rizki itu tidak alfabetik, tidak abjad, A, B, C, D. Kasihan Pak Ahmad, mesti duluan. Kalau saya R, agak belakang. Tapi kan tidak begitu. Acak. Faman ata bisa hatihil manaya fala ardun taqihi walas sama. Barang siapa yang datang di pekarangan rumahnya ajal kematian, jangankan manusia, jangankan dokter, jangankan si fulan, langit bumi pun tidak akan pernah sanggup untuk menghalangi. Wah, seminggu lagi, gitu kan? Setelah seminggu, wah santai dulu. Manusia kan begitu. Sumiyana sunasan linisyanihi. Manusia itu dikatakan manusia karena sering lupa dan teledornya itu. Makanya ada anekdot mengatakan yakulun nasu nasi wayan sanasian. Manusia itu makanya nasi, makanya jadi pelupa. Dari nasi yayansa kan, makanya jangan tansa. Tapi tidak itu. Nah, makanya daripada itu semua, ayo prepare. Karena khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baiknya bekal kita itu ya ketakwaan kita. Takwa itu apa ya? Persiapan yang luar biasa, yang matang dan masak. Setelah seminggu, 3 hari lagi, santai dulu, ngobrol dulu, gibah dulu, sinetron dulu. Tiba-tiba sehari lagi, nantilah nengok cucu dulu. Apalagi ke pasar dulu. Ini cuma sekedar sinopsis aja ya. Kemudian setelah datang 1 jam lagi, setelah 1 jam 1 menit lagi, 1 detik lagi, habis itu selesai. Baru memohon, merintih, meminta, ya Allah, hamba memohon hidupkan barang 1 detik saja. Masih ada hati tetangga hamba yang hamba sakiti, belum hamba minta maaf. Ya Allah, minta semenit saja. Di jalan Sodagaran itu masih ada pedagang yang saya ambil makanannya tapi saya lupa untuk bayar. Ya Allah, kata Allah, la mahallalak. Sudah tidak ada lagi, sudah stop, sudah cukup, tidak ada lagi waktu. Nah, makanya daripada itu semua, mari sama-sama sebelum datang, karena itu kan tidak harus yang tua dulu ya Pak, yang muda juga
Ya banyak, ya mungkin yang tua duluan, nanti yang muda belakangan, atau sebaliknya, yang muda belakangan, yang tua duluan kan? Makanya luar biasa ya Allah ya Rabb. Pak, di Wonosobo ini Masya Allah, nikmat surga dunia menurut kami yang orang pesisir. Kami lahir di Banten, di Serang, belakang rumah itu sudah tambak, airnya payau, dipakainya lengket, kemudian apa lagi? Panas, nyamuk, dan itu kan kadang tanpa kita sadari yang orang Wonosobo kan, kami menyalakan atau AC di kamar itu non-stop. 50.000 token listrik itu untuk 2,5 hari. Kalau 1 bulan di Wonosobo loh Pak, sampai jaketan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu kan yang tanpa kita sadar. Coba ayo kapan-kapan, Mas saya mau ikut ke Banten, kami ajak. Namanya orang tua kami dengan anak-anak tuh kalau main ke sana, wudhu itu udah kayak air sop. Masin kan? Kalau mau ngebor nyari air adem, yang maksudnya yang layak minum, itu harus kedalaman sekian ratus meter. Makanya kami kecil dulu minumnya air hujan. Jadi setiap rumah mesti ada tandon air untuk persiapan musim kemarau. Wonosobo Bu, tinggal buka keran, sudah bisa langsung minum. Masya Allah ya. Makanya itu tadi, amaliyah kita itu yang sudah kita lakukan, sudahkah cukup? Akankah kita perbaiki lagi? Kita diperbolehkan bekerja bersungguh-sungguh mencari ma'isyah, tidak ada yang melarang, karena kita juga perlu hidup. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu manusiawi, bagaimana cara hidup di dunia agar enak, kemudian di akhirat juga enak. Tapi kan faktanya tidak harus equal begitu. Ada orang mengatakan nggak apa-apa miskin, yang penting nanti ada yang mendoakan, saya doakan kamu agar selalu bahagia. Kan repot dalam kemiskinan. Yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu equal, harus balance. Tidak ada ceritanya kita susah di dunia kau senang di akhirat. Memang ada, tapi itu man rahimah rabbi, orang-orang terpilih saja. Orang kayak kita yang awam, dunianya juga harus mapan. Kalau sudah mapan cukup, ibadah juga tenang. Iya kan? Makanya faqidu syai' la yu'tih katanya. Orang yang tidak punya apa-apa itu tidak akan pernah bisa ngasih apa-apa. Makanya jangan bermimpi bisa memberi. Oh nggak punya? Kita mau sedekah, ya kita harus punya dan cukup dulu dong. Baru kita bisa memberi. Jangan sampai ada yang datang ke rumah kita, Pak, mohon sedekahnya, saya belum makan 1 hari. Kita balesin, baru 1 hari, saya udah 2 hari. Kan repot. Makanya kita kalau mau memberi harus punya dulu. Kita mau mengajari, kita harus mengerti dulu. Apalagi? Ya selanjutnya seperti itu. Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya apa-apa tidak akan pernah bisa ngasih apa-apa. Makanya kami selalu mengingatkan, apalagi yang teman-teman yang masih muda, silahkan rumusnya, rule of play-nya ada dalam Al-Quran dengan sunannya. Yang masih muda silahkan
Jangan pernah takut, oh iya aja yang itu mah memang keturunan orang kaya jadi enak. Tidak. Namanya rizki itu kasbun, makanya ada kasbur rizki, dicari. Manusia jangan sampai takut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Hewan yang melatah aja Allah cukupkan, Allah janji. Apalagi manusia. Kerang di dalam karang yang keras di dasar lautan bisa berkembang biak dan tumbuh besar, Pak. Apalagi kita manusia katanya kan, yang bisa bawa sertifikat kemana-mana. Jadi seperti itu. Makanya sholat kita juga kita harus betul-betul fahami. Sudahkah menjadi iqamatus sholat, atau cuma sekedar sholat yang secara ritual saja tanpa ada intisari atau makna yang kita ambil sama sekali. Kalau ketika lepas sholat itu perangai perilaku kita sama saja, berarti apa? Sholat itu ketika di mana, Bu? Ketika niat dari rumah berangkat ke masjid, atau ketika kita di masjid ketika takbiratul ihram sholat itu, atau ketika pulang daripada masjid? Sholat itu ketika pertama kali kita langkah kaki kita daripada rumah, itu kita sudah sholat. Sampai kepada rukun sholat, sampai kepada kita balik lagi kepada tempat yang tadi kita berangkat. Itu sholat cycle-nya. Makanya tanha nafsahu anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sebelum sholat sudah reno-reno macam-macam, kemudian ketika sholat saja diam, kemudian setelah sholat melanjutkan yang kurang baik, itu berarti kita lam nanal syai'an min sholatina. Karena sesungguhnya hakikatnya sholat itu daripada kaki melangkah berangkat ke masjid sampai kepada pulang lagi daripada masjid, itulah sholat, rangkaian sholat. Kemudian yang ketiga apa? Pertama itu tilawatil Quran, kedua itu iqamatus sholat, yang ketiga sedekah atau menafkahkan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita. Nah sekarang seperti apa? Sirran wa alaniyat. Wa alaniyatan. Sirron secara diam-diam atau secara terang-terangan. Kalau secara terang-terangan mungkin kita sudah amaliyah annual, sudah tahunan kita zakat fitri, ya kan? Itu alaniyatan. Yang sirron ini yang agak sulit, yang secara diam-diam. Sekarang kan kita ya nun sewunya serba digital dan sosial media, ya kan? Tangan kanan memberi, tangan kiri posting. Boleh nggak sih sedekah terang-terangan? Boleh. Yang bapak-bapak juga biasa sholat Jumat, ada yang keliling kotak itu, langsung aja, jangan ditutup-tutupi, Pak. Buka aja, kan? Ada nilai dakwahnya kan. Wong cuma ngasih 2.000 aja tutup-tutupi. 2.000 dapat apa? Toilet masih bisa ya, Bu, Masya Allah. Kalau 1 juta baru malu. 2.000 aja tutup-tutupi, nggak usah liatin aja. Jadi seperti itu, sirran. Karena di situ wala niatan juga harus. Jadi menjadi suri toladan, contoh. Semoga apa yang kita kerjakan, amaliyah yang kita lakukan bisa dicontoh atau diambil hikmahnya dengan atau sama saudara atau anak-anak kita. Jangan sampai ada yang bahaya, yang niat itu, Bu, niat itu ternyata tidak hanya
Bahaya. Jadi ada satu pekerjaan yang belum dikerjakan, akan dikerjakan, tapi sudah dihapus pahalanya, dihilangkan pahalanya. Itu juga sebab gara-gara niat. Satu contoh, Pak Ahmad atau Fulan rencana bulan depan mau umroh sekeluarga. Pertama niatnya baik, mengundang jamaah pengajian atau jamaah masjid, hayu, sekedar untuk tasyakuran. Niat nggak? Pertama niatnya baik nggak? Inilah yang akan menjadikan niat itu menjadi amal ibadah atau tidak. Tapi ketika sudah berkumpul dia bicara, ibu bapak, insya Allah bulan depan saya sekeluarga akan menunaikan ibadah umroh. Kapan umrohnya? Bulan depan. Sekeluarga. Mohon doanya. Baik tuh semua. Selanjutnya setan masuk. Yuwaswisu. Kalau saya tidak salah di RT ini baru kami kan yang umroh sekeluarga. Mulai itu udah hilang semuanya ibadah yang padahal belum dia lakukan. Berarti minus kan? Tekor. Itu yang bahaya. Niat kita memang mungkin itu tadi. Ria, ikhlas itu kan apa bedanya itu? Tipis sekali, Bu. Tipis sekali. Tipis sekali. Nah, makanya hati-hati sekali. Nah, kemudian itu tadi yang ketiga itu menafkahkan, memberikan, menyisihkan sebagian apa yang Allah titipkan kepada kita. Yarjuna tijaratan lan tabura. Jadi tidak akan pernah merugi perniagaannya. Ini clue, rumus. Kalau memang ibaratnya kita biasanya, karena kita kehidupan ini kan tijaratan, kita ini berniaga kan, how to deal. Ada pakem-pakem, ada perjanjian-perjanjian MOU antara kita sebagai hamba, sebagai makhluk dengan Khalik. Sama tijaratan. Hidup itu ya tijaratan. Perniagaan. Benar, salah. Untung, rugi. Putih, hitam. Makanya hati-hati. Manusia itu, Bu, pekerjaan atau amaliyah kita itu tidak pernah akan ada yang terlepas atau luput daripada pandangan atau CCTV Allah. Amaliyah kita itu benarnya dihisab, salahnya diazab. Benarnya saja dihisab, salahnya diazab. Jadi tidak ada yang terlepas. Semuanya ada laporan pertanggung jawabannya. Hati-hati, Bu. Usikum wa iyana. Sama-sama kita mengingatkan, selalu kita bermuhasabah, karena pentingnya muhasabah itu luar biasa. Mencirikan orang yang iman juga dengan muhasabah. Makanya dalam hadis dikatakan yang saum Ramadan, man shoma Ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ihtisabannya itu yang agak sulit. Pernah nggak kita membuat catatan? Kira-kira sebelum tidur, amaliyah kebaikan apa yang sudah saya lakukan, kemudian keburukan apa yang saya juga lakukan di hari yang sama. Di total, dikurangi, masih surplus atau minus. Kalau surplus aman. Yang repot tiap hari minus. Minus terus, apalagi. Makanya wat bi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Ikutilah amaliyah-amaliyah, kemudian
kebaikan-kebaikan yang semoga kebaikan ini bisa menghapus sayyiat kita yang kecil-kecil itu tadi. Jadi seperti itu. Sudah Pak Eri ya? Sudah selesai waktunya. Yang ngantuk? Oh, sudah. Kalau santri begitu. Jadi seperti itu. Usikum wa iyana. Jadi 3 amalan atau 3 kisi atau 3 clue yang kalau kita menginginkan perniagaan, kehidupan, aktivitas kita yang tidak akan pernah merugi, pertama itu kita harus tilawatul Quran. Kedua, iqamatus salat. Yang ketiga, menafkahkan sedikit dari yang Allah titipkan kepada yang membutuhkan, baik itu secara diam-diam atau terang-terangan. Usikum wa iyana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.